warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari, saya berasal dari program studi S1 Manajemen di Universitas Aisyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2110601056. Baiklah, di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas ujian akhir semester di mata kuliah Manajemen Pengantar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mengelola sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya? Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki suatu individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga goals bersama perusahaan dapat dicapai dengan maksimal dan mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Manfaat MSDM di dalam perusahaan yaitu suatu karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan skill yang dimilikinya. Yang kedua yaitu perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategis, dan sosial. Dengan begitu sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan segera tercapai. Yang ketiga yaitu produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Sasaran utama manajemen sumber daya manusia atau MSDM yaitu untuk memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan suatu karyawannya. Yang kedua yaitu secara simultan meningkatkan kualitas suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Pentingnya sumber daya manusia di dalam perusahaan yaitu yang pertama, MSDM bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif suatu organisasi. Contohnya di salah satu studi, dan hal ini berlaku bagi studi Human Capital Index. Sebuah studi menyeluruh tentang lebih dari 2000 perusahaan global menyimpulkan bahwa MSDM yang berorientasi memberikan kemajuan bagi organisasi. Yang kedua yaitu MSDM menjadi bagian penting dari strategi. Peran fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni untuk menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Selain itu, keberadaan dari SDM ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu proses SDM di dalam suatu bisnis yaitu yang pertama yaitu apabila sebuah organisasi melakukan proses manajemen sumber daya manusia dengan melakukan perencanaan SDM. Manajer melakukan perencanaan SDM apabila SDM dibutuhkan dalam suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan melakukan rekrutmen. Ketika terjadi kelebihan angkatan kerja, maka mereka melakukan penolakan atau rekrutmen. Setelah rekrutmen, maka karyawan atau SDM yang telah direkrut akan diseleksi guna mengidentifikasi dan menyelesaikan karyawan yang berkompeten. Setelah itu akan terjadi kegiatan orientasi. Setelah kegiatan orientasi diadakannya kegiatan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan terkini. Setelahnya maka keterampilan akan selanjutnya yaitu proses identifikasi dan seleksi karyawan berkompeten. Seleksi itu yaitu menyaring para pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis orientasi dan pelatihan. Jenis dan orientasinya ada dua, yaitu yang pertama orientasi unit kerja. Memperkenalkan kepada karyawan dengan sasaran dari unit kerja, menjelaskan bagaimana pekerjaan berkontribusi pada pencapaian sasaran unit kerja, dan meliputi pengenalan karyawan baru dan dengan rekan-rekan kerjanya. Yang kedua yaitu orientasi organisasi, yang menginformasikan karyawan baru tentang sasaran perusahaan, riwayatnya, filosofinya, dan prosedurnya. Dan peraturan ini juga harus mencakup kebijakan SDM. Yang pendapat saya tentang manajemen sumber daya manusia yaitu dalam mengelola MSDM
Seorang manajer atau pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawan maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu untuk mengelola sumber daya yang efektif, suatu pemimpin harus bisa mengemban sifat tanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu memiliki ambisi serta tanggap terhadap segala sesuatu. Contohnya dapat bekerja sama dengan tim, memiliki sifat keterampilan dalam bernegosiasi dan dapat memecahkan suatu masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.